Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Solihin, SPDI, Guru Fikih di MI Darul Ulum 01 Duku Turi, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta. NIM 2232323158. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di MI Darul Ulum 01 Duku Turi, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 semester 1 dengan materi pokok makanan halal dan haram. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Pada hari ini kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum dimulai pelajarannya, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Wakil. Silakan tampil ke depan. Istiadatna. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya, sebelum belajar dimulai, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme dulu, yaitu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Devia. Silakan tampil ke depan. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya tua.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Selesai. Marilah duduk semua. Pak Guru absen dulu ya sebelum pelajaran dimulai. Yang namanya dipanggil silakan nanti ajukan dari dan yang hadir gitu ya. Budianto Wibowo, Hadir. Ria Radistik, Hadirah. Dian Ahmad. Hadir. Untuk pelajaran hari ini kita akan memasuki pada materi tentang makanan halal dan makanan haram. Ya, tentunya kalian sudah tahu ya apa itu makanan halal dan makanan haram. Sudah tahu belum? Tahu. Terima kasih. Nah, tapi sebelum Pak Guru menjelaskan dan menerangkan tentang materi halal dan haram, Pak Guru akan membacakan dulu tentang tujuan pada pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah satu, setelah mengamati tayangan PowerPoint atau menyimak penjelasan dulu dan bertanya jawab, peserta didik dapat menguraikan pengertian makanan halal dan makanan haram dengan baik dan benar ya. Nanti kalau misalnya Pak Guru sudah menayangkan tentang video itu tentang PowerPoint-nya, nanti diharapkan kalian itu bisa menguraikan atau memberikan pengertian tentang materi makanan. Sekarang kalian siapkan buku pelajarannya. Kita mulai pada pembelajaran makanan halal dan makanan haram. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat? Masih. Ya. Tepuk semangat. 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 Hoi hoi. Hoi hoi. Selanjutnya, coba kalian buka halaman 88 tentang materi makanan halal dan haram. Ya? Ya. Untuk melanjutkan materi ini, Pak Guru ingin salah satu ya di antara kalian yang Pak Guru tunjuk membacakan tentang pengertian makanan halal dan makanan haram. Ya, yang Pak Guru tunjuk. Misalnya, Mas. Ya. Arti makanan halal, agama Islam telah memberikan aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan halal. Makanan halal adalah segala jenis makanan yang baik dan diperoleh oleh syariat Islam untuk dikonsumsi serta tidak membahayakan kesehatan. Selanjutnya, membacakan dalil Al-Quran yang berhubungan dengan materi halal haram yang akan dibacakan oleh Yulianti. Silakan Yulianti dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal muhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma aqlas sabu illa ma dzakaitum Fama dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam. Sadaqallahul 'azim. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang terkecil, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam. Hewan buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam anak panah. Setelah dibacakan tentang pengertian tentang makanan halal dan haram, dalil Al-Quran yang berhubungan dengan makanan halal dan haram,
Pak Guru sekarang mau tanya sama kalian. Daging babi itu termasuk makanan halal apa haram? Haram. Ya. Kalau misalnya sate ular halal apa haram? Haram. Ya, sekarang Pak Guru tunjuk lagi. Misalnya, Tasa. Kalau misalnya daging sapi di sate halal apa haram? Halal. Ya, bagus. Tepuk tangan. Sekarang Mas Sapli. Selanjutnya, kalau misalnya kamu memakan sate tikus, halal apa haram? Halal. Ya, tepuk tangan semuanya. Coba. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah-masalah yang ada di materi makanan halal dan haram ya. Nah, sebelum itu Pak Guru akan menayangkan video. Nah, di video ini nanti kalian simak dalam video itu tentang masalah-masalah yang ada di materi makanan halal dan haram. Nanti kalian dibahas bersama kelompok kalian ya, untuk membentuk kelompok. Misalnya kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Nah, nanti kita akan membentuk kelompok. Setiap kelompok nanti akan bercampur antara laki-laki dan perempuan ya. Kita bagi bersama-sama. Nah, tapi sebelum itu silakan kita simak video berikut. Halal haram. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Ya, setelah kalian melihat video tadi, silakan nanti kalian membentuk kelompok. Nanti Pak Guru bagikan tugas-tugas kalian ya. Nanti kelompok 1 Pak Guru kasih tugas. Misalnya untuk kelompok 1,
Pak Guru kasih tugas tentang masalah yang ada dalam materi makanan haram dan halal, yaitu tentang misalnya memakan makanan haram dengan cara yang tidak halal mendapatkannya, misalnya dengan cara mencuri. Kemudian untuk kelompok 2, Pak Guru kasih masalah ketika seorang muslim sudah terlanjur memakan makanan haram, misalnya makan babi, tapi ketika dia makan dia tidak tahu ya, bahwa itu adalah makanan babi. Yang ketiga, Pak Guru untuk kelompok 3, Pak Guru kasih masalah ketika kita berada di luar negeri ya, yang mayoritas penduduknya itu bukan orang Islam. Nah, jangan kita ragu untuk memakan makanan yang ada di negara itu. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Kemudian untuk yang kelompok 4, Pak Guru kasih tugas itu tentang masalah ketika terjadi kelaparan yang teramat sangat atau terjebak kita di hutan ya, tapi hanya menemukan makanan yang haram. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Oke? Nah, selanjutnya setelah itu kita membentuk kelompok yang siap mulai. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan tugas pada kalian ya, yang kelompok. Misalnya biasanya nanti kita berbeda aja, pokoknya di depannya aja ya. Kelompok siapa kelompok satu? Apa? Kelompok satu. Kelompok 2. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan kalian bahas tugas-tugas kalian tiap kelompok untuk melakukan kerjasama ya. Nah, kemudian setelah kalian bahas masalah tiap kelompok, nanti kalian maju ke depan salah satu di antara kalian, misalnya yang perempuan membacakan masalahnya dan penyelesaiannya, kemudian yang laki-laki membacakan kesimpulannya. Ya, silakan bacakan tugas. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Bagikan tiap kelompok tugasnya. Silakan kalian bahas bersama teman kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Pak Guru berikan. Nanti kalau sudah, kalian maju ke depan satu persatu tiap kelompok untuk mewakilkannya. Pak Guru dari mulai sekarang, Pak Guru kasih waktu 10 menit. Yuk, mulai. Siap. Untuk mengerjakan waktunya sudah selesai. Siapkan untuk masing-masing kelompok. Siapkan untuk masing-masing kelompok ya. Maju ke depan mempresentasikannya. Untuk kelompok 1, untuk perempuan membacakan masalah dan penyelesaiannya. Kemudian yang laki-laki kesimpulannya dan seterusnya ya. Untuk kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Devia, silakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan
jalan, jangan dikejar. Kalau dikejar membuat onar. Jadilah siswa, rajinlah belajar. Masa depan pasti bersinar. Masalah tugas kelompok kami yaitu makan makanan haram karena sebabnya misalnya memakan makanan haram dari cara mendapatkannya seperti makanan dari hasil curian tetapi tidak tahu makanan bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu kita harus berhati-hati sebelum memilih makanan yang akan dikonsumsi. Carilah toko makanan yang bisa dipercaya dan diyakini bahwa makanan yang dijual itu halal. B. Jangan membeli makanan sembarangan. Ya, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kesimpulannya dibaca oleh Mas. Apa? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membeli makanan yang akan dikonsumsi, sebaiknya berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dibeli. Tahu dengan kehalalnya darurat dan makanan yang akan dibeli. Tepuk tangan semuanya. Ya, selanjutnya kelompok 2. Yang akan siapa yang kelompok 2? Kita ya, yang akan dibacakan oleh Yunita. Silakan kasih ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang muslim sudah terlanjur memakan makanan yang haram, misalnya memakan daging babi, karena sebelumnya tidak tahu bahwa makanan yang dimakannya adalah daging babi, tapi setelah dimakan baru tahu bahwa itu daging babi. Setelah mendapat informasi dari temannya, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu A. Dengan bertobat agar nantinya tidak mengulangi lagi, dan berhati-hati dalam memilih makanan. B. Mengucapkan bismillah sebelum makan. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kesimpulannya yang akan dibacakan oleh Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, ketika kita mau makan ucapan bismillah terlebih dahulu, pilihan makanan yang kita yakini halal, lalu bismillah berobat jika kita telah salah dalam memilih makanan. Ya, barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, ketika saya sudah makan di warung, ada teman saya bilang bahwa yang saya makan ada campuran daging tikusnya. Bagaimana hukumnya, haram apa halal? Jawabannya, ketika kita selesai makan dan makanan yang kita makan katanya ada campuran daging tikusnya, maka makanan itu halal-halal saja. Sebab kita tidak tahu makanannya, sebelum makan sebaiknya kita membaca bismillah dahulu. Tapi jika sudah tahu sebelum kita makan, jadi makanan itu hukumnya haram. Tepuk tangan semuanya. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan yang akan dibacakan oleh Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah ketika kita berada di luar negeri yang mayoritas penduduknya bukan beragam Islam, sedangkan kita ragu akan kehalalan makanan yang akan kita makan. Bagaimana cara menyikapi masalah tersebut agar kita terhindar dari makanan yang haram? A. Pilihlah makanan yang ada lebih halal
Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Selanjutnya kesimpulannya yang akan dibacakan oleh Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, ketika kita ragu dengan makanan yang kita makan, sebaiknya ucapkan bismillah dahulu agar keraguan kita terhadap makanan yang kita makan jadi tumbuh keyakinan tentang kehalangan dan keberkahannya. Tepuk tangan semuanya. Ya, selanjutnya kelompok 4 yang akan dibacakan oleh Mega. Silakan Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan tugas saya. Masalahnya adalah ketika terjadi kehalangan yang Nabi hanya menemukan makanan yang seperti nasi atau makanan bagaimana cara menyesuaikan? Bolehkah kita makan daging tersebut atau dengan haram tadi? Tanpa melewatkannya, tapi cukup sekedar saja meminum dahulu. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya untuk baca kesimpulannya yang akan dibaca adalah Mas Bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan tugas kesimpulannya ketika kita dihadapkan dalam keadaan darurat antara kemanusiaan atau memakan makanan yang terlarang, maka mengkonsumsi makanan yang dilarang atau terlarang tersebut menjadi perbolehan dari udaranya yang lebih besar. Tepuk tangan semuanya. Ya, dari masalah-masalah dan yang telah kalian bahas bersama kelompok kalian, Pak Guru hanya bisa menyimpulkan ya, kalau misalnya kita memakan sesuatu makanan yang kita tidak tahu dari asal muasalnya atau dari sebabnya, misalnya kita memakan makanan yang berasal dari curian, tapi kita tidak tahu, ya, sebaiknya nanti kesimpulannya nanti kita harus berhati-hati ketika kita mau makan, ya, itu makanan berasal dari curian atau tidak, harus berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita berada di luar negeri, misalnya berada di negara yang mayoritas bukan penduduknya Islam, ya, tentu kita tidak tahu makanan yang akan kita makan itu sudah jelas halal atau tidak. Jadi sebaiknya ketika kita mau makan membaca Bismillah dulu. Kemudian selanjutnya, dari masalah yang kita hadapi ketika terjadi kelaparan yang teramat sangat. Nah, kita bisa memakan makanan itu. Ketika terjadi kelaparan, makanan itu terjadi, bolehlah kita memakan daging yang haram. Misalnya makanan itu terpaksa karena tidak ada lagi, tetapi kita menemukannya makanan yang haram. Kita boleh memakannya, tetapi tidak boleh sampai kenyang, hanya untuk menjaga dari kemudaratan, misalnya daripada kita meninggal atau bagaimana lah. Jadi kita boleh memakan makanan yang haram itu, tapi sedikit, tidak boleh banyak-banyak, ya. Itu saja. Selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Nanti kita membacakan dalil-dalil yang berhubungan dengan halal, makanan tentang berhubungan dengan makanan halal dan haram. Itu saja, ya. Terima kasih untuk tugas kalian, ya. Nanti tugasnya kalian kumpulkan ke Pak Guru untuk Pak Guru nilai saja. Selanjutnya kita akan membacakan dalil yang berhubungan dengan makanan halal dan haram. Sebelum itu kita masih biar tetap semangat. Satu kali lagi tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih semuanya, ya.
membacakan ayat Al-Quran atau dalil yang berhubungan dengan makanan halal dan haram. Kemudian nanti Pak Guru membacakan, kalian mengikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu akalas sabu illa illa ma zakkaitum wa ma dubiha ala alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam dalikum fis al ayat. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasi dengan azlam anak panah karena itu perbuatan fasik. Al-ayat Al-Maidah ayat 3. Terima kasih untuk anak-anakku yang berbahagia. Materi ini untuk saat ini sudah sekian dulu ya. Selanjutnya kita persiapan untuk pulang ya. Tapi sebelum pulang kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mas Pagi ya. Silakan Mas Pagi tampil ke depan. Istijazatna. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang doa dulu. A'udzu billahi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.